Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Devita lagi mempersiapkan pengen bikin video buat anak-anak muridnya yang selalu mengikuti channel YouTube Dapur Devita. Jadi hari ini saya mau menjelaskan masalah pelembur roti. Jadi ditunggu videonya. Aku lagi mau ini bersih-bersih dulu. Aku mau mempersiapkan dulu. Jadi Devita bikin video seperti ini apa adanya ya. Jadi kalau aku itu orangnya to the point aja, belak-belakan. Ngapain bikin video harus diedit ya kan? Kecuali fokusnya ke resep saja, baru saya ngedit. Itu kan penting. Kalau yang seperti ini nggak apa-apa, apa adanya. Devita itu memang begitu orangnya ya. Itu sudah ada pengisi suara. Bunyi dengarkan suara mesin kan? Nah, nggak perlu lagi bikin video ada pengisi suaranya yang nggak usah. Orang-orang yang bikin video itu videonya diedit pakai editor lagi. Kalau Devita kan enggak, mereka pakai kameramen. Devita nggak perlu pakai kameramen. Aku bisa ngelakuin sendiri, kamera diriku sendiri nggak apa-apa ya. Kalau nggak suka nonton jangan dinonton. Ini aku lagi mau menjelaskan masalah pelembut roti ya. Jadi penting sekali ilmu-ilmu yang aku bagikan. Aku sudah membuka lapangan pekerjaan ya bagi kaum hawa, terutama para janda-janda. Janda-janda semangat ya, jangan down. Yang ditinggal suaminya almarhum ya. Memang begini cara aku berbicara. Terus janda-janda yang ditinggal sama mantan suaminya lari sama putri duyung ya, semangat ya, buktikan sama ini ya, sama mantan kalau kita bisa ya, seperti itu. Jadi harus punya skill. Di sini saya tidak mengajak semua kalian harus berbondong-bondong belajar ilmu perbakingan. Mau belajar ini skill apapun bisa. Mau menjahit kah, mau berjualan skincare kah, mau berjualan di TikTok kah, di Facebook kah, Instagram kah, terserah. Atau mau jual makeup kah, atau mau jadi YouTuber makeup bagi yang cewek-ceweknya ini yang wajahnya cantik kan sayang ya. Seperti itu. Apalagi nih ladies ini ya, yang masih jadi ladies ini sadar-sadar ya. Nggak usah jadi ladies ya dek ya. Kakak-kakak yang mending kita cari uang halal. Kalau misalnya belum mau sadar jadi ladies, cari uang banyak-banyak. Nanti kalau sudah banyak uang banyak, bikin bisnis. Bagi saudara-saudara saya yang di TKW, cari uang banyak-banyak. Jangan jadi ini ya, kerja rodi di sana. Pulang cari uang banyak-banyak di negerinya orang, kumpulin uang banyak. Yang pencari dolar di luar negeri nih, saudara-saudara saya TKW, halo apa kabar, kenalin Devita. Ayo cari uang di sana tidak apa-apa. Sudah ngumpulin uang pulang ke Indonesia. Indonesia lebih bagus kita tinggal di sini. Ada keluarga, apalagi ada orang tua sudah tua, kita harus menjaga seperti itu. Ya, pulang ke Indonesia. Kalau sudah ngumpulin uang banyak, pulang ke Indonesia bikin bisnis. Jangan cari uang terus di sana sampai kapan? Masa sampai mau tua ya kan? Seperti itu. Sebentar aku mau siapin dulu ini kok materi-materi hari ini. Aku habis pulang dari membentuk body ini sayang. Sambil aku ngecas HP ku, aku persiapkan dulu bahan-bahan yang aku mau kenalkan ke kalian. Ini lampu ringku sudah saya siapkan di sini. Ini HP-nya saya tunggu dulu berapa persen ini HP ku ini. Baterainya belum siap, tunggu sebentar. Oke, sudah saya cantolkan di ring biar lebih gampang nanti saya menerangkan seperti ini. Gimana angelnya? Gimana anak-anak muridku? Sudah cantik gak ini ya, Guru Devita? Sebelum saya ini ya memulai materi hari ini, belajar ilmu perbakingan, saya mau ngasih semangat dulu bagi ibu-ibu yang bodinya kurang bohai. Ini Devita habis pulang membentuk body langsung kerja rodi. Coba dilihat bodinya Devita ya, seperti Victoria's Secret. Jadi di sini saya tidak mengumbar aurat, cuma di sini saya memberikan semangat bagi yang bodinya kayak lemper diikat-ikat. Ini khususnya kaum hawa yang menonton sekarang. Ayo pergi nge-gym atau pergi aerobik, membentuk body. Jaga pola makan, banyak minum air putih, banyak makan sayur, jangan terlalu banyak makan beras, nasi ya, seperti itu. Boleh coba semua makanan tapi jangan dihabisin seperti itu ya. Memperbanyak makanan buah-buahan. Ini anggota aku datang semua lagi. Percaciko ada 2 orang datang. Sebentar ya.
Tante Devita mau ini dulu ya, mau bikin video dulu. Tapi sebelum saya mau bikin video, maaf ya terlalu banyak basa-basi. Saya mau kasih lihat dulu, nyalain dulu lampu ringnya. Nah, terpampang nyata. Coba dilihat body saya. Ini ada penontonku satu orang anak-anak, tapi gak usah dikasih lihat. Oke, langsung saja aku persiapkan materinya sebentar. Iklan dulu. Nggak ada aja kata hidungku, kayaknya nggak ada deh. Kan habis ngetim ini, nggak ada kan? Coba dilihat. Jangan memalukan. Ini ada kurcaci, coba kasih lihat dulu. Jangan berisik ya. Tante Devitanya mau ini dulu, mau syuting dulu. Ya. Sebentar aku siapkan materinya. Ini dari mana bagus? Dari sini kayaknya bagus ya. Dari sini aja, kan? Kalau aku duduk begini bagus ya kan? Gimana? Bagus nggak? Bagus. Aku cantik nggak? Cantik. Makasih. Kayak bidadari. Katanya anak ini aku cantik kayak bidadari. Bidadari dari turun dari ini ya, dari jatuh dari ini dari langit. Ini terus apa aja? Kayak parfum biar harum sana. Sumber juga dari dan harum. Oke. Aku lupa ya, HP ku satu sebentar, iklan lagi. Oke, kembali lagi bersama Devita. Jadi aku membawa halo-halo ke sini supaya aku lebih pede seperti itu. Jadi aku ditemani sama kurcaciku juga ini. Jangan berisik ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia disponsori oleh Poratos. Nah, ini dia yang saya mau jelaskan ke kalian. Masalah pelembut roti, nanti ada bonusnya juga supaya nanti kalian lebih tambah-tambah ilmu masalah perbakingan. Ya, seperti itu. Ini dia Poratos Cotton Active Plus. Ini saya mau jelaskan satu persatu. Terus ini ada lagi Poratos Active Plus. Ini yang sering saya gunakan untuk bikin adonan roti-rotian, khususnya adonan roti yang dipanggang seperti itu. Jadi ini bagus digunakan. Nah, ini perusahaan Poratos ya, coba saya dikasih hadiah karena aku kan sudah ini endorse ini gratis lagi. Coba satu saat perusahaannya ngasih saya hadiah kek, ya. Berkat Devita kan Poratos kan laku di pasaran, ya. Banyak orang ngambil di toko bahan jual bahan perkue-kuean, roti-rotian, berkat Devita mempromosikan ini. Jadi tolong ya perusahaan Poratos ini ngasih saya hadiah suatu hari, ya kan, berkat Devita. Bahan-bahan pelembut ini yang tadinya orang tidak mengenal, orang bisa tahu. Yang tahu tadinya cuma tahunya bikin roti cuma pakai pernipan, pakai ragi, pakai ini, ya intinya pakai ragi seperti itu. Yang tadinya orang cuma tahunya pakai ragi, sekarang kan lebih tahu lebih dalam. Devita yang bongkar rahasia perbakingan sekarang. Jadi saya di sini meluruskan. Lanjut ya. Nah, di sini juga tadi ada yang bertanya. Jadi kalian yang sering bertanya di kolom komentar channel YouTube saya, setiap saya mengupload video pasti saya baca. Cuma kadang saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian, menulis ya seperti itu. Jadi alangkah baiknya aku bikin video seperti ini. Lebih gampang menjelaskan dibandingkan nanti saya menulis jadi kurang menjelaskan seperti itu. Alangkah baiknya seperti ini ya sayangnya. Nah,
Ada yang bertanya, Kak, merek coklat pasta untuk isian ya, yang paling bagus apa? Rasanya enak, lumer, tidak lengket di tenggorokan waktu kita ini ya menikmati rotinya seperti itu. Nah, ini coklatnya yang saya gunakan. Cuma ini tidak ada kemasannya. Saya kehabisan sayang. Kenapa saya sering kehabisan coklat pasta? Karena aku satu hari itu berkilo-kilo saya produksi roti. Jadi aku beli coklat itu pasta yang seperti ini cepat habis. Saya beli 5 kilo itu enggak sampai 1 minggu saya habiskan coklat pasta. Saya pakai ada 2 merek yang bagus saya gunakan. Ini dengar ya, coklat Sparrow sama coklat Colin. Ini ya, kalau misalnya kalian mau cari yang agak lumer, yang bisa untuk topping donat yang lumer, itu coklat Colin. Tapi kalau misalnya yang agak kering, itu coklatnya Sparrow untuk pastanya ya. Jadi ada 2 coklat pasta yang saya gunakan, yang mereknya Sparrow sama Colin. Rasanya enak sekali. Itu yang saya bikin untuk isian roti saya seperti itu. Ini dia, ini ya sayangnya. Jadi sudah saya jawab, coklat apa yang kakak Devita gunakan untuk mengisi topping khususnya untuk bikin roti ya, yang sering saya share di channel YouTube saya. Jadi ini yang saya gunakan, ada 2 ya, Sparrow, yang mereknya Sparrow sama yang mereknya Colin. Rasanya enak. Dan selain ada juga yang batangan seperti itu ya, yang keras seperti ini. Ini ada Sparrow juga. Ini yang kerasnya ya, yang keras, coklat kerasnya. Dan ini yang saya sering gunakan. Devita kan sering menitip donat di toko ya, seperti itu, atau di warung-warung saya titip juga seperti itu. Gimana supaya nanti donat saya ini coklatnya tidak meleleh, tidak cepat meleleh waktu saya titip. Siapa tahu nanti donatnya kan belum laku. Tapi donat saya sih selalu laku, takutnya nanti nggak laku, misalnya sampai 3 hari nggak laku seperti itu, 2 hari nggak laku, coklatnya masih tetap bertahan, tidak meleleh seperti itu. Nah, coklat yang paling bagus, ini saya sarankan kalian pakai coklat Sparrow yang seperti ini. Ini ada yang selainnya, pastanya, yang tadi yang saya sebutkan Sparrow juga, tapi yang pastanya ini tidak terlalu cair. Tapi kalau yang agak cair yang ini. Tapi ini nggak terlalu lengket waktu kita makan, rasanya juga enak. Sama sih, yang ini yang sering saya gunakan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mereknya Sparrow, yang merek pasta coklat Sparrow, saya cari yang Colin. Dua-duanya ini rasanya enak ya. Jadi kalau kalian mau cari coklat yang enak dan murah, tetap kualitasnya bagus, walaupun murah tetap kualitasnya bagus dan rasanya enak. Itu mereknya coklat Sparrow sama coklat Colin. Rasanya enak dan murah, terjangkau harganya ya. Untuk jualan apalagi seperti Devita ini kan pasti carinya yang murah tapi kualitasnya bagus dan rasanya pastinya enak seperti itu ya. Saya pakai coklat Sparrow sama coklat Colin. Tapi kalau misalnya saya mau bikin bakpo, saya kan juga sering bikin bakpo ya, supaya nanti coklatnya ini waktu saya kukus bakponya tidak terlalu mencair ya. Dia lumer tapi tidak terlalu mencair, waktu diisi tidak basah dan tidak banyak minyaknya. Untuk pasta ya yang digunakan pengusaha bakpo maupun saya itu coklat Sparrow yang ini, tapi yang pastanya yang bagus untuk isian bakpo dan harganya murah. Untuk 5 kilo harga coklat Sparrow ini ya, yang pastanya yang sering digunakan pengusaha bapau untuk isian bapau yang rasa coklat, itu harganya untuk 5 kilo jatuhnya 126.000, murah untuk 5 kilo. Tapi kalau kalian beli yang begini, ini jatuhnya agak mahal. Ini harganya 22.000 ya, seperti itu.
Oh ya, ini kalau yang ini yang coklat yang kerasnya. Tapi kalau yang lumernya itu harganya yang seperti ini berapa harganya? Coba saya ingat dulu. Kalau yang ini kan 12.000 yang setengah kilo. Kalau separuh itu jatuhnya sekitar harga 15.000. Tapi mending sih beli yang 5 kiloan. Kalau misalnya kita mau jualan seperti itu, apalagi mau mulai usaha ya, supaya tidak rugi seperti itu, mending kita beli yang 5 kilo. Karena berhubung Devita produksi roti ya, setiap hari mengadon seperti itu, jadi kan pasti cepat sekali coklat saya gunakan itu cepat habis, intinya seperti itu. Karena saya berjualan roti laris manis ya. Nah, di sini saya mau, ya ini sudah saya jawab pertanyaannya ya, coklat apa yang digunakan Kakak Devita bikin isian filling khususnya untuk roti, bapau ya, segala jenis macam roti yang saya isi untuk menggunakan selai ya. 2 macam ya. Ini sudah saya kasih tahu ke kalian, maaf. Ya, mereknya Colin sama Sparrow ya, seperti itu. Jadi Devita ini terdepoin aja orangnya, ngapain sih disembunyikan rahasia bikin roti. Lagian juga kalau orang tahu resep rotinya kan, dia kan tidak berhadapan sama kita jualan roti, ngapain takut disaingin ya. Namanya juga kita membantu. Ini kakak-kakakku yang sering share resep, coba jangan seperti itu ya. Kasihan orang mau bikin usaha sudah menggebu-gebu, mau bikin usaha bagikan resep tidak jelas. Cuma bagikan resep, masa pakai pernipan aja bikin roti? Mana ada seperti itu, bikin roti pakai pernipan aja, nanti jadinya tidak empuk. Ada juga bagikan share resep roti juga cuma memakai telur. Nah, ini sebentar ada yang pesan ini kayaknya nih. Siapa nih? Oh, mamaku. Sebentar aku jawab. Nanti aja. Ini mamaku lagi nelpon. Saya orang Balikpapan, mamaku di Balikpapan. Mungkin dia ada butuh sesuatu kayaknya, makanya menelpon saya. Lanjut ya, seperti itu. Banyak sekali orang membagikan resep salah-salah saya lihat ya. Kalau untuk dimakan tidak apa-apa. Ada yang saya lihat juga ini bikin resep memakai pelembut, bikin roti pelembutnya apa namanya, SP, TBM. Itu salah sayang. TBM sama SP, opalet itu untuk bikin perbelu-beluan. Jadi untuk bikin adonan kue yang dikocok menggunakan telur supaya nanti adonannya ini mengembang kaku seperti itu. Bukan dikhususkan untuk bikin adonan perrotian melembutkan roti. Salah sayangnya. Coba kalian ke toko bahan kue yang terbesar ya, pasti sudah dikasih tahu pelembut roti terjejer di sini ya, terpampang nyata. Pelembut perbelu-beluan kayak SP, terus opalet, TBM, terus apa lagi nih, baking powder, soda kue, itu beda tempatnya. Masa bikin roti saya lihat bagikan resep pakai SP, pakai TBM, bagaimana ceritanya? Tidak nyambung. Nanti rasanya kayak kue ya, bukan kayak roti. Jadi tolong ya, kalau membagikan resep itu yang jelas ya. Saya tidak mau bikin orang rugi ya. Di sini saya sudah banyak membantu orang berjualan, membuka lapangan pekerjaan, khususnya janda-janda. Bukan janda-janda aja, ibu-ibu juga saya bantu ya, membantu membantu ibu-ibu supaya punya skill ya. Bagi suaminya yang pekerjaannya kurang bagus, dia kan bisa membantu perekonomian keluarga supaya bisa makmur seperti itu ya. Jadi jangan ngasih resep salah-salah ya kakak-kakak ya, yang sering share resep ini ya. Kalian kan sudah dibayar, masa kalian bikin rugi orang? Berdosa loh. Kalau ngasih resep itu yang jelas ya. Kalau ngasih resep yang jelas seperti itu, jangan abal-abal. Devita kan tidak seperti itu. Kalau saya to the point, walaupun saya sudah membagikan resep apapun seperti itu, kadang teman saya bicara seperti ini, Devita, kamu bikin ini nanti kamu kehabisan akal bikin channel YouTube, nanti kamu
cari bahan apa lagi, materi apa lagi kamu mau bikin video selanjutnya. Tenang, kalau kita ini sebagai guru perbakingan selalu ada akal. Devita itu nggak kehabisan akal ya, jadi saya tidak takut juga ya membongkar masalah pelembut roti, masalah ini. Lagian kan saya membantu masyarakat, khususnya kaum wanita yang tidak punya skill, supaya nanti wanita ini makmur ya, semuanya makmur, tidak ada. Aku kan ini melawan kemiskinan, ya kan? Nah, sebenarnya sih bukan salahnya pemerintah kalau warga-warganya miskin, bukan salahnya pemerintah korupsi ya, di Jakarta di mana-mana ya, di daerah-daerah itu katanya ini gara-gara pemerintah korupsi makanya warganya miskin. Bukan karena pemerintah, kesalahannya pemerintah, kesalahannya kita yang malas bekerja, ya kan, tidak punya skill. Coba kita punya skill, kita cari uang, tidak urus sama pemerintah mau korupsi, nanti Tuhan ini ya, dia dapat imbalannya sendiri nanti ya di akhirat seperti itu. Jadi itu tidak poin aja seperti itu ya sayangnya. Jadi kalau kita mau kaya ya kita harus bekerja keras seperti itu, harus semangat. Kalau tidak bekerja tidak dapat uang ya, jangan salahkan pemerintah yang korupsi lah, inilah itulah, jangan salahkan. Kita cari uang aja seperti itu ya. Nah di sini aku ada pelembut yang saya mau jelaskan. Yang pelembut yang sering saya gunakan untuk bikin adonan roti-rotian, sekali jenis semacam roti-rotian yang sering saya gunakan, intinya seperti itu. Maaf ya cara bicara saya seperti ini, apa adanya. Jadi videoku tidak ada yang skip ya. Setiap saya bikin video begini langsung saya upload lewat HP karena aku pakai HP, jadi nggak perlu diedit-edit. Nah, ini ada Poratos Active Plus. Nah, terus ini ada apa nih? Poratos Cotton Active Plus. Poratos Cotton Active Plus ini kedua-duanya sama. Fungsinya untuk melembutkan roti-rotian dan segala jenis macam roti-roti yang kita bikin. Roti yang dipanggang, yang dikukus, yang digoreng. Ini yang digunakan. Tapi ada perbedaannya sedikit saja ya. Nah, kalau misalnya Poratos Active Plus ini, Poratos Active Plus ini dikhususkan untuk bikin roti yang dipanggang yang mengembangnya itu bisa 2 kali lipat ya. Jadi fungsinya Poratos Active Plus ini waktu kita bikin roti supaya nanti rotinya ini lebih bervolume seperti itu. Jadi dia memberikan nutrisi ragi supaya nanti raginya ini bisa bekerja ya, bisa bekerja. Rotinya ini waktu kita proofing adonannya itu lebih bisa mengembang 2 kali lipat dan melembutkan. Intinya juga melembutkan, ini fungsinya pertama melembutkan, dan fungsi yang kedua waktu kita bikin adonan roti-rotian khususnya yang dipanggang supaya nanti volumenya lebih tinggi seperti itu. Ini fungsinya Poratos Active Plus ya, ingat ya. Ini juga sama, ini satu perusahaan ya sayangnya, satu perusahaan, cuma ada perbedaannya sedikit. Ini saya jelaskan lagi. Ini Poratos Cotton Active Plus, tadi Poratos Active Plus, ini Poratos Cotton Active Plus. Jadi fungsinya Poratos Cotton Active Plus ini, fungsinya pertama melembutkan roti-rotian ya, dan ini bisa digunakan untuk segala jenis macam roti-rotian yang kita bikin ya, seperti donat ini yang kupampang. Ini yang saya gunakan bikin donat. Coba deh donat saya, cantik kan? Tidak kempes kan, tidak menyusut, kokoh di dalam, kelihatan kan? Ya. Jadi untuk bikin segala jenis adonan roti-rotian, mau dipanggang, dikukus, digoreng, ini yang bagus digunakan. Tapi dia tidak memberikan volume roti supaya lebih mengembang 2 kali lipat, cuma dia melembutkan. Jadi fungsinya kedua-duanya ini sama, cuma tadi perbedaannya sudah saya jelaskan. Kalau ini melembutkan dan plusnya memberikan volume adonan roti supaya waktu kita proofing lebih mengembang dan empuk tentunya. Ini melembutkan tapi tidak memberikan volume roti menjadi 2 kali lipat, cuma dia melembutkan. Jadi kalau kalian pakai ini tetap lembut, tapi kan sudah ada ragi melembutkan. Cuma kalau ini kan memberikan nutrisi ragi supaya nanti lebih maksimal rotinya lebih mengembang.
contoh mau bikin roti kasur supaya nanti dia mengembang 2 kali lipat lebih mengembang gitu ya. Nah, gimana caranya supaya nanti kita bikin roti ini kalau dia mengembang, takutnya nanti dia sudah mengembang ya, dia bisa menyusut. Nah, caranya kita mix aja kedua-duanya ini, karena ini fungsinya melembutkan. Ini ada kelebihannya dia ya, walaupun dia tidak memberikan volume roti supaya mengembang 2 kali lipat, tapi kelebihannya dia mengokohkan seperti itu. Jadi kita pakai ini, kita bikin roti, kita mix. Jadi contoh, untuk 500 gram tepung terigu kalian gunakan setengah kilo, kalian pakai peratus Activlus 1 sendok teh full. Ini kalian bisa pakai juga 1 sendok full. Ini bisa di mix. Tapi kalau untuk bikin donat, ini kalian pakai 1 sendok full teh. Ini kalian gunakan sedikit saja, ujung sendok teh kalian gunakan. Nanti kalau ini terlalu banyak kalian gunakan, nanti donatnya bisa berminyak. Karena kan saya sudah bilang tadi, fungsinya peratus Activlus ini kan dia memberikan volume roti supaya dia bisa mengembang ya, sempurna mengembangnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin donat terlalu mengembang adonannya ya, kita gunakan, waktu digoreng otomatis kan rongganya banyak. Itulah yang minyaknya bisa masuk ke dalam rotinya waktu digoreng, dan rotinya bisa berminyak, donatnya bisa berminyak, maksud saya seperti itu. Tapi kalau untuk dipanggang tidak masalah, tidak akan berminyak, tidak akan berongga seperti itu ya. Ini sudah saya jelaskan, jadi kalian bisa mix ini ya. Jadi tidak ada channel seberani Devita yang bisa menjelaskan masalah pelembut roti, hanya saya saja. Dan alhamdulillah saya sudah membantu banyak orang, pengikut-pengikut saya yang sudah berani berjualan. Alhamdulillah saya sudah membantu seperti itu. Maaf sekali ya, saya sisi sekali ya. Ini sudah saya jelaskan sayangnya. Jadi ada lagi nanti pelembut yang saya mau jelaskan, sampai di sini aja dulu. Ini sudah mau hampir setengah jam lagi ya. Jadi maaf sekali, cara saya berbicara itu memang seperti ini, tidak ada yang saya buat-buat. Saya orangnya to the point. Saya tidak mau orangnya basa-basi. Kalau misalnya yang menonton dalam hatinya berbicara, kok cewek ini kok stres ya gini, tapi memang saya orangnya seperti itu. Maaf sekali. Intinya jangan dilihat orangnya saya seperti ini, saya seperti itu. Intinya ambil saja ilmunya ya, yang jelek-jeleknya dibuang seperti itu. Terserah pemikiran kalian melihat saya seperti apa. Mungkin agak-agak gini agak-agak gini ya, tapi ilmunya yang diambil. Jangan lihat saya seperti itu. Intinya saya datang ke dunia panah ini, ke dunia perbakingan ini ya, saya hanya membantu sesama wanita seperti itu, khususnya para janda-janda. Enggak juga sih para janda-janda, semua yang mau belajar silakan ya. Saya hanya bisa membantu seperti ini. Seperti itu. Ada orang yang mau kursus, mau sekolah perbakingan, tidak cukup uang, biayanya mahal. Karena kan untuk sekolah perbakingan ini aja, kita mau belajar ilmu perbakingan, contoh donat aja bisa bayar 1 juta sekali belajar. Itu pun sekali saja ya, untuk belajar donat ya. Dan itu pun juga tidak dikasih tahu nanti, materinya semuanya tidak dikasih tahu, masih ada disembunyikan supaya nanti orang ini kembali lagi belajar seperti itu. Tapi Devita nggak seperti itu ya. Ya, sampai di sini saja. Pertanyaannya sudah saya jawab. Ini kan subscriber Devita kan, anak-anak murid Devita kan bertanya, coklat apa yang dipakai Guru Devita bikin roti berjualan yang enak rasanya. Jadi sudah saya jawab tadi. Untuk pastanya saya gunakan Colin sama Sparrow. Itu ada 2 macam, yang kerasnya, yang batangan, sama yang pastanya. Cuma kalau untuk bikin bapau, coklat piling yang bagus yang digunakan Sparrow, karena dia agak keras, tapi bukan keras banget ya, masih lumer dia, dan waktu bapaunya dikukus dia tidak mencair, tapi waktu bapaunya sudah matang kita buka tetap lumer coklatnya di dalamnya. Ini itu coklatnya Sparrow. Ini coba dilihat, ini mereknya, tapi ini yang batangannya. Dan yang batangannya ini waktu kita lelekan ini cepat meleleh sayang, cepat sekali meleleh ini.
Dan waktu kita keringkan cepat kering ya, tidak perlu lama-lama kita keringkan sampai berjam-jam. Ini paling 5 menit sudah kering kalau kita mau bikin topping donat yang donat yang kita mau titip ke warung. Takutnya nanti kita pakai coklat filling buat donat kan tidak mungkin dong kita mau pakai ini box, nanti kan tidak kelihatan donatnya pas pajang. Otomatis kan pakai plastik lebih murah ya kan. Takutnya nanti pas kita kemas donatnya di dalam plastik kan coklatnya bisa lengket tuh. Tapi kalau yang ini tidak akan lengket, biar sampai 3 hari plastiknya ini bersih. Karena ini coklatnya tahan ini, tidak mudah apa mencair seperti itu. Ini kering ini. Dan jika waktu kita cairkan coklatnya ini, dia mudah meleleh. Dan ketika kita kita diamkan donatnya, cepat keras coklatnya. Ini ya separuh, ini coklatnya separuh. Jadi ini ada 2 macam. Yang pastanya bagus banget untuk bikin bapau, isian bapau. Ini bagus. Dan isian roti lain-lainnya. Tapi kalau mau yang agak cair yang ini, kolin. Ini tidak ada kemasannya. Saya ada cuma habis ya. Karena saya berjualan roti sangat rame ya. Otomatis kan bahan-bahan kueku cepat habis ya. Saya tidak sombong. Ya seperti itu. Yang sering mengikuti channel YouTube saya sudah tahu saya berjualan roti. Nah ini terpampang nyata donat yang saya bikin. Ini baru saya bikin tadi. Itu roti saya sudah mau habis. Saya mau kerja sekarang. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau adon roti. Semoga video yang saya tayangkan hari ini, ilmu yang saya share hari ini bermanfaat. Jadi jangan ada pikiran ya. Pasti kok bikin video kok aneh sekali orang ini ya. Tapi memang seperti itu. Aku orang apa adanya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Insya Allah Devita akan share lagi resep yang akan datang. Mungkin minggu depan atau tidak minggu ini jika saya tidak sibuk. Karena saya sibuk sekali berjualan. Belum lagi saya menerima orderan, hampir setiap hari saya terima orderan sayang ya. Jadi maaf sekali. Oke, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. I love you so much semuanya. Pecinta perbegingan, hidup pejuang receh-receh. Jangan menyerah, harus punya skill. Oke? Bye. Assalamualaikum.